sebelumnya masih ingat nggak yang good morning everyone? Masih ingat? Oke, kita nyanyi itu ya. Oke, mulai. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Good morning everybody, how are you? I'm great. Good morning my students. Good morning, my teacher. Good morning everybody, how are you? I'm fine. I'm great. I'm excellent. Oke, good job guys. Oke, nanti sebelum mulai pembelajaran, Ibu mau cek presentasi dulu nih. Apakah hari ini ada yang belum masuk? Ada. Siapa kira-kira? Ina. Ina kenapa ya? Ina. Oh, kebetulan keluarga. Oke, selanjutnya ada lagi. Ada. Ada siapa? Egi Sati. Oh, Egi Sati. Oh, Katanya keracunan Egi. Oh iya, wah. Mungkin ada indikasi lain, bukan keracunan dari MBG ya. Ya, Karena- iya. Oke, kalau gitu kita doakan ya semoga yang sakit ini segera disembuhkan. Amin. Oke, kalau gitu seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran kita harus apa? Berdoa. Oke, di sini Miss mau salah satu pemimpin doa. Henry. Ayo, siap. Iya. Iya. Iren bantu dong. Oke. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Amin. Terima kasih, Ren. Oke, sekarang kita mulai memasuki ke pembelajaran hari ini. Kira-kira hari ini kita mau belajar apa sih? Cahaya. Belajar tentang cahaya atau light. Oke. Nah, di sini Miss punya dua gambar, gambar A dengan gambar B. Nah, untuk yang gambar A ini gambar apa sih? Gelap. Gambar gelap. Ada lampu ya. Ada lampu yang menerangi. Tanpa lampu ini kira-kira ruangannya bakalan kelihatan atau tidak? Tidak. Oke, good. Sedangkan kalau yang B ini, oh iya, ada sofa tadi yang terlihat karena apa? Karena ada cahaya yang masuk ya. Oke, good. Nah sekarang Miss ada pertanyaan nih. Yang pertama, apa yang terjadi jika kalian berada di ruangan yang gelap tanpa lampu? Oke, Aul ayo. Jadi jika kita berada di ruangan gelap tanpa lampu, kita nggak bisa lihat apa-apa, Miss, kayak gambar A tadi. Iya betul sekali Aul. Jawabannya Miss kasih bintang dulu ya. Aul. Kalau kita lihat banyak dapat apa, Ibu? Nanti Miss kasih permen. Wow. Aku mau Lamborghini, Bu. Mau apa? Lamborghini. Oh kalau gitu nanti minta mami papi aja ya. Oke, itu yang pertanyaan kedua. Apakah kita bisa melihat benda di ruang gelap? Oke, Siva, silakan. Apakah kita bisa melihat benda di ruangan gelap? Tidak. Kenapa? Karena nggak kelihatan, Miss, nggak ada lampu. Karena kita butuh cahaya aja untuk bisa Ya. melihat. Oke, good job Siva. Yeay, aku dapet tuh, Iren. Dulu kamu nggak dapet nggak? Oke, good job semuanya. Nah, sekarang, nah di sini ada tujuan pembelajaran dari hari ini. Yang pertama, tentunya memahami sifat-sifat yang dimiliki oleh cahaya. Lalu, mengetahui bagaimana kita bisa melihat benda. Yang ketiga, melakukan percobaan sederhana dengan cahaya. Dan yang terakhir, menyimpulkan hasil percobaan tentang cahaya. Nah, untuk yang ketiga ini kan ada apa ya? Melakukan percobaan sederhana dengan cahaya. Nah, di sini nanti kalian akan melakukan percobaan. Oke, tapi sebelum itu, Miss itu harus membagi kalian itu dalam suatu kelompok. Dan karena di sini sudah Miss membaginya dua kelompok aja. Jadi di sini kan ada 6 ya. Jadi ada 3 gitu. Mungkin gimana ini? Dari Siva sampai Aul, terus dari Chelsea ke Dian gitu aja ya. Oke. Diri. Nanti langsung bertak saja. Oke.
Nah, di sini berarti ada cahaya yang masuk. Cahayanya tertutupi dengan ini tirai-tirai apa ya ini namanya tirai-tirai itu ya. Dan dia tirainya ada bayangan tirai di sini karena dia menutupi cahaya yang masuk itu. Tapi karena tirainya bolong-bolong ya, jadi masih tidak tembus. Makanya ruangannya tetap Ini boleh dibuka. tidak boleh, itu nanti di ini di LAPD yang
spasi, spidol, dan penghapus. Itu terus kalau di kondisi tanpa cahaya, apakah benda terlihat? Enggak. Keterangannya karena kalau gelap kan nggak bisa kelihatan apa-apa. Terus kalau dengan cahaya, apakah benda terlihat? Iya. Karena kan ada cahayanya, jadi bendanya terlihat. Udah bisa ulang. Terus, ayo berpikir, kapan benda dapat terlihat dengan jelas?
Jadi apa itu cahaya? Nah, cahaya itu sendiri itu energi yang berbentuk gelombang elektromagnetik yang dapat dilihat oleh mata manusia. Nah, itu kan kita bisa melihat ya karena adanya cahaya. Nah, cahaya itu pada kita benda-benda. Terus, nah di sini ada yang namanya sumber cahaya. Sumber cahaya itu apa? Nah, di sini benda yang dapat memancarkan cahaya. Karena pas sumber cahaya kita nggak bisa lihat benda yang ada di sekeliling kita dan bulan. Contohnya sumber cahaya itu sendiri bisa kalian sebut di sini adalah Matahari, lampu, lilin, senter. oke. Ya, tadi kalian melakukan percobaan dengan sumber cahaya apa tadi? Oke, good. Matahari kan mengobati matahari. Bukan matahari itu yang ini, yang sekarang lagi siang ini. Mau menuju siang itu kan nanti biasanya muncul panas gitu ya. Nah, itu panas dari sinar matahari. Apa nih? Oke, di sini itu ada sifat-sifat dari cahaya sendiri. Sifatnya di sini yang pertama cahaya melambat lurus. Nah, contohnya di sini, kalau kita menyalakan sesuatu, itu cahayanya itu selalu lurus, nggak pernah sampai bengkok selama nggak ada yang menghalangi. Gitu. Lalu yang kedua sifatnya itu cahaya dapat dimantulkan. Nah, di sini cahaya dapat dimantul jika mengenai permukaan yang halus dan mengkilap. Misalnya mengkilap itu apa? Contohnya kalau yang benda mengkilap itu cermin atau kaca. Kalau kalian menyentuh di sebuah kaca, cahaya itu pasti akan memantul. Lalu yang di sini ada macam-macam pantulan cahaya. Ada pantulan teratur itu seperti ini untuk pantulannya sendiri. Kemudian ada pantulan baur karena permukaannya yang bisa lalu yang di sini ada cahaya dapat dibiaskan. Dibiaskan itu apa? Itu peristiwa sebuah perubahan arah cahaya ketika melewati dua medium yang berbeda keratan seperti dari udara ke air. Contohnya ketika kalian minum pop es, nah habis seperti ini. Tapi tidak perlu kelihatan ya. Kalau misal ini airnya itu bening, di sini itu sedotan, sedotannya akan terlihat seperti patah. Nah, itu karena cahaya itu mengalami pembiasan gitu. Ya. Mungkin bisa dicoba ya nanti di rumah. Apa sih realitas? Sony. Yang selanjutnya yaitu sifatnya cahaya dapat diuraikan. Cahaya putih dapat diuraikan menjadi berbagai warna pelangi melalui proses yang disebut dispersi. Contohnya cahaya matahari yang melalui prisma akan menghasilkan warna pelangi. Pernah lihat pelangi? Asal mulanya pelangi itu karena adanya cahaya yang diuraikan seperti ini. Oh, berarti tidak ini ya. Kalau atau ini kan pelangi itu karena naga yang minum air. Oh bukan ya, itu cuma cerita dongeng aja. Nah di sini ada benda tembus cahaya, tembus sebagai tadi ada tembus cahaya. Contohnya benda tembus cahaya di sini seperti cermin. Kemudian benda tembus bagian hanya membiarkan sedikit cahaya lewat. Kita skip aja yang ini. Nah ini bayangan benda. Nah bayangan benda di sini tadi contohnya yang di gambar B. Ingat tadi itu kan ada tirai yang bolong-bolong. Nah itu cahayanya kan ada bayangan ya di situ. Bayangan itu terbentuk karena si tirainya tadi yang menghalangi cahaya masuk. Gitu. Itu namanya bayangan bisu. Oh iya, nah ini berarti ini menghalangi suatu cahaya di sini.
Lagi-lagi atau enggak? Gitu ya. Miss, joget Miss. Joget, joget lagi, joget mau. Rena mau joget di tangan. Ayo, ayo. Ada 6 macam sifatnya cahaya. 1 dapat lurus, 2 dipantulkan, 3 bisa tembus benda-benda yang bening, 4 dibiaskan, 5 diuraikan menjadi pelangi. Jika kena benda membentuk bayangan, itu sifat keenam. Itulah kawan sifat-sifat cahaya yang ada di keseharian kita. Jangan lupa syukur pada Pencipta, Tuhan kita yang Maha Kuasa. Oke, sekarang kita sudah sampai ke akhir pembelajaran, yaitu kesimpulan. Cahaya memiliki berbagai sifat penting seperti merambat lurus, memantul, membias, dan diuraikan. Nah, pemahaman sifat cahaya membantu kita mengerti fenomena alam dan menciptakan teknologi yang bermanfaat. Oke, jadi cukup sekian di sini. Miss mau membagikan soal evaluasi ya. Kalian bisa dikerjakan. Di sini, saudara. Terus, misalnya waktu maghrib ya. Sudah semuanya? Oke, good. Kalau gitu sekarang kita karena sudah selesai, kita harus mengakhiri pembelajaran hari ini. Nanti sebelum itu Miss tanya deh, hari ini kita semua belajar apa lagi? Satu orang dulu, satu orang. Mau angkat tangan? Siva, oke, nanti dapat lagi. Ayo. Ya, cahaya, terus tadi apa lagi? Ya. Oke, good. Sekarang Miss kasih kita. Ada lagi yang mau menyampaikan? Mau lagi? Oke, boleh. Ya. Oke, good job. Aul dapat kelas lagi. Sama-sama dapat 2. Oke, kalau begitu sekarang Miss tanya, ratingnya pembelajaran hari ini 1 sampai 10. Semoga hari ini. Oke, kalau begitu kita bisa mengakhiri pembelajaran hari ini ya. Tapi sebelum kita menutup pembelajaran kita harus berdoa. Apakah ada yang mau memimpin atau dipimpin sama Miss? Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Mari kita mulai berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa dicukupkan. Oke, cukup sekian dari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Kurang lebihnya Miss juga mohon maaf. Miss akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.